Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Syahran Latif Firdaus dengan nomor NIM 2023 008 0134 kelas MN23M. Di sini saya akan menjelaskan analisis saya, yaitu analisis kinerja dan kontrol menggunakan balance scorecard dan mapping proses strategi PT Gramedia Asri Media Sukabumi. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Profil perusahaan PT Gramedia Asri Media. Nah, bergerak di bidang apa sih PT Gramedia Asri Media? Nah, PT Gramedia Asri Media adalah anak perusahaan Kompas Gramedia Group yang bergerak di bidang retail, yang menyediakan buku bacaan dengan nama toko buku Gramedia di beberapa kota di Indonesia. Selain menyediakan buku, toko buku Gramedia juga menyediakan berbagai produk lain seperti alat tulis, perlengkapan kantor, alat olahraga, alat musik, dan lain-lain, yang merupakan salah satu perusahaan retail dan toko-toko terbesar dan unggul di Indonesia. Nah, perusahaan ini didirikan oleh Pika Ojong pada tanggal 2 Februari 1970 dengan diawali dari satu toko buku kecil yang berukuran 25 meter persegi, yaitu di daerah Jakarta Barat. Dan sampai pada tahun 2002 telah berkembang menjadi lebih dari 50 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian kita selanjutnya ke slide nomor 4, yaitu rumusan masalah. Nah, pada penelitian ini, itu penelitian saya yang dilakukan oleh saya, dilakukan pengukuran kinerja pada toko buku Gramedia di Kota Sukabumi. Toko buku Gramedia Sukabumi merupakan toko buku terbesar di Kota Sukabumi. Nah, pengukuran kinerja dan pada penelitian ini adalah menggunakan metode pengukuran kinerja balance scorecard yang mengatur kemampuan perusahaan tidak hanya dari perspektif keuangan, tetapi juga perspektif pelanggan, perspektif internal bisnis, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kemudian kita selanjutnya ke slide nomor 5. Penerapan konsep balance scorecard pada Gramedia Asri Media Sukabumi. Nah, dapat dilihat pada data penjualan setiap tahunnya itu naik. Mulai di tahun 2019 itu di bawah 1 miliar, 2020 naik lebih dari 1 miliar, 2021 naik menjadi 2 miliar lebih, 2022 naik menjadi 2,5 miliar lebih, dan pada tahun 2023 adalah menjadi 3 miliar lebih. Nah, dari hasil pengukuran melalui jumlah penjualan pada tahun 2019 sampai tahun 2023, yaitu di setiap tahunnya itu naik sekitar 23%. Kemudian pada tahun 2020, kemudian pada tahun 2021 itu 77%. Itu naiknya yang sangat objektif, dia sangat tinggi. Kemudian pada tahun 2022 naik itu 22%, dan terakhir pada tahun 2023 itu naik sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Jadi bisa dibilang ini bagus ya untuk pertumbuhan keuangannya. Kemudian kita masuk ke perspektif pelanggan. Nah, Gramedia menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan yang memiliki 10 pertanyaan dengan mengandung indikator produk service, atribut, customer relationship, serta image dan reputation. Nah, berdasarkan hasil pengukuran diketahui tingkat kinerja dari indikator produk service, atribut, yaitu sebesar 66%, itu kurang ya teman-teman. Kemudian indikator customer relationship sebesar 86%, menunjukkan bagus. Kemudian
indikator image dan reputation sebesar 91%. Itu sangat bagus. Nah, berdasarkan hasil observasi saya selama 1 minggu, terdapat 15 keluhan pelanggan, yaitu tidak menemukan buku atau produk yang mereka cari atau yang mereka butuhkan. Nah, biasanya ini terjadi karena dari beberapa masalah seperti beberapa faktor, seperti misalnya mencari buku yang tidak ada ISBN-nya, itu pasti tidak akan masuk ke Gramedia karena buku yang masuk ke Gramedia itu wajib memiliki ISBN, atau bisa saja di toko tersebut kosong. Jadi ada 2 faktor. Kemudian keluhan selanjutnya yaitu ada 4 keluhan buku tersusun berantakan. Bisa jadi itu sama pegawai atau karyawan belum dirapikan, bekas karyawan melihat atau memilah-milah. Kemudian ada 10 pelanggan yang mengeluhkan tidak menemukan buku atau produk yang mereka cari ketika mendatangi toko buku Gramedia Sukabumi seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada 5 orang yang mengeluhkan tidak menemukan karyawan pada saat membutuhkan bantuan. Nah, ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, bisa terjadi pada saat pergantian shift. Yang kedua, bisa terjadi ketika karyawan sedang beristirahat karena kekurangan sumber daya manusia. Begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu ada 4 orang yang mengeluhkan lokasi toko buku Gramedia sulit dijangkau karena kan jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, untuk keluhan ini terjadi karena emang toko buku Gramedia atau tentunya toko satelit itu pasti adanya di kota saja. Bisa jadi ini customer datang dari kabupaten begitu teman-teman. Kemudian kita ke slide selanjutnya itu halaman 10. Nah, perspektif proses bisnis internal. Nah, pada proses ini yang diukur adalah frekuensi, perkembangan pelayanan, dan tingkat pengadaan produk atau buku. Itu dengan melakukan pengaturan ulang buku setiap 6 bulan sekali, yaitu buku dead stock atau buku yang tidak terjual dari 6 bulan lebih akan diretur ke setiap vendor demi meremajakan buku ya teman-teman. Kemudian dan akan ada setiap minggunya yaitu minimal 20 judul buku baru. Dan yang ketiga adalah menyediakan layanan PBA yaitu pesan bayar antar. Nah, berdasarkan hasil pengukuran jumlah judul dead stock diketahui bahwa ada penurunan di tahun 2023. Nah, pada tahun 2022 jumlah judul dead stock adalah 2.528 judul. Sedangkan pada tahun 2023 adalah 1.592 judul. Nah, faktor penurunan terjadi adalah sebesar 38% dari tahun kemarin. Nah, penurunan ini terjadi karena banyaknya judul atau buku yang dijadikan film. Pasti akan nge-hype teman-teman. Buku tersebut pasti akan laris seperti film Gadis Kretek. Nah, novelnya juga mencuat naik, kemudian ada Layangan Putus dan yang lain-lain. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran diketahui bahwa terjadi penurunan jumlah judul baru. Nah, judul baru ini biasanya terjadi banyak faktor. Seperti sekarang kan masanya orang-orang jarang baca buku gitu ya. Jadi kebanyakan sukanya main sosmed. Nah, pada tahun sekarang itu penurunannya yaitu sebesar 21%. Nah, pada tahun 2022 jumlah buku baru yaitu ada judul baru yaitu ada 6.252 judul. Kemudian pada tahun 2023
turun menjadi 4.951 judul. Kita ke slide selanjutnya, yaitu menyediakan layanan pesan berantar. Nah, layanan PBA sendiri itu merupakan bentuk layanan daring yang disediakan oleh toko buku Gramedia untuk mempermudah customer yang ingin memesan buku tanpa harus mendatangi ke toko atau ke store. Bisa melalui media sosial. Nah, layanan PBA ini sendiri untuk sejauh ini tidak ada hambatan atau seperti keterlambatan pengiriman barang maupun kesalahan alamat dalam pengantarannya. Hal ini menunjukkan kualitas layanan PBA sudah sangat baik. Semua barang yang dipesan telah diantar tepat waktu dan tepat sasaran. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, toko buku Gramedia memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang digunakan para karyawan untuk melakukan pekerjaannya, seperti sales superintendent melakukan pengawasan secara berkala terhadap Sales Operation Associated atau SOA. Nah, pengawasan ini memastikan bahwa setiap SOA dapat mengikuti prosedur yang ada, yaitu sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Nah, kemudian karyawan Gramedia wajib mengakses platform pembelajaran yaitu kognisi minimal 3 jam per bulan. Nah, manfaat dari platform pembelajaran ini adalah untuk karyawan meningkatkan skill, dan dari hasil pengamatan saya, SOA dapat memahami tugas supervisor, yaitu bisa memahami satu tingkatan dari job desk mereka dan dapat mengimplementasikannya di store. Kemudian kita selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tingkat keahlian karyawan, diketahui kemampuan intelektual karyawan yaitu 99%, yaitu dengan mengukur tingkat kemampuan mereka atas produk yang mereka jual atau di active selling. Kemudian kemampuan fisik 88%, karena untuk fisik itu dibagi dua karena kebanyakan. Mengapa 88%? Karena di toko atau di store itu kebanyakannya laki-laki, yaitu sekitar 10 orang, sedangkan perempuan itu sekitar 2 orang. Kemudian kuantitas kerja 88%, kualitas kerja 70%, ketepatan waktu 83%, kebutuhan untuk supervisi 78%, dan dampak interpersonal 97%. Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat motivasi kepuasan karyawan diperoleh arah perilaku 90%, tingkat usaha 92%, tingkat kegigihan 86%, kepuasan terhadap pekerjaan sendiri 93%, kepuasan terhadap pemberian upah dan jaminan 88%, kepuasan terhadap promosi atau jabatan yaitu 93%, kepuasan terhadap atasan 94%, dan yang terakhir ada kepuasan terhadap rekan kerja adalah 94%. Nah, kesimpulannya dari hasil penelitian atau yang saya lakukan, kinerja di PT Gramedia Asri Media Sukabumi, toko buku Gramedia, itu berada pada nilai sedang. Untuk perspektif keuangan menunjukkan nilai yang sangat baik. Nah, ini untuk cocok untuk kepada investor. Kemudian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan nilai baik, cocok untuk meningkatkan skill. Kemudian perspektif konsumen berada pada nilai sedang karena ada beberapa buku yang tidak tersedia di in-store. Kemudian perspektif proses bisnis internal atau kinerja yang ditunjukkan berada pada nilai sedang atau cukup, karena belum ada inovasi mungkin ya. Nah, hal ini disimpulkan karena nilai beberapa indikator telah baik, tetapi indikator lain menunjukkan nilai sebaliknya.
Nah, karena keterbatasan waktu yang saya amati begitu ya, sehingga penelitian ini belum menunjukkan nilai kinerja yang sesungguhnya dari toko buku Gramedia Sukabumi. Berdasarkan penerapan konsep balance scorecard, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan pengumpulan data yang lebih komprehensif untuk menampilkan nilai kinerja sesungguhnya. Terima kasih dari saya. Nah, untuk sumber data itu dari supervisor saya, yaitu Mas Rian Nugraha. Dan data yang lain juga itu dari rekan-rekan saya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih pada mereka dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari data saya yang saya ucapkan. Sekian analisis dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.